Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Begitu pula salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa kita jadikan sebagai teladan dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita, di mana dan kapanpun kita berada, sehingga insya Allah kita akan sama-sama selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanfaatkan waktu singkat ini dengan menyampaikan, saling mengingatkan manajemen waktu ala penghuni surga. Penghuni surga adalah mereka yang bijak dalam mengatur waktu mereka di dunia. Mereka tahu bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya oleh karena itu Maha mengetahui pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya waktu kita ia mengatur dengan baik, sehingga ada beberapa poin-poin manajemen waktu ala penghuni surga. Yang pertama, tetapkan prioritas. Penghuni surga tahu apa yang paling penting dalam hidup mereka, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buat jadwal. Mereka membuat jadwal untuk mengatur waktu mereka, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Saya kira momentum bulan suci Ramadan inilah bagaimana kita mengatur waktu dengan baik, ia beramal soleh, ia dengan baik, sehingga betul-betul kita bisa meraih banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hindari penundaan. Penghuni surga tidak menunda-nunda pekerjaan. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan pada saat itu juga. Yang keempat, memanfaatkan waktu luang. Mereka memanfaatkan waktu luang mereka untuk beribadah, berzikir, dan beramal saleh. Oleh karena itu, begitu pentingnya waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran surah Al-As ayat 1-3. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi betapa pentingnya mengatur waktu dengan baik, sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga tidak ada waktu terbuang sedikit pun. Menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, betul-betul kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan amal saleh yang betul-betul bisa meraih, mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, semoga kita semua dapat menjadi penghuni surga yang bijak dalam mengatur waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka seluruh aktivitas kehidupan kita bagaimana agar itu sesuai apa yang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'bud." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua aktivitas kita di mana dan kapanpun kita berada, kita berupaya bahwa apa yang kita lakukan itu ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian luas, bukan hanya ibadah mahdoh seperti puasa, zakat, naik haji, tapi kita berekonomi, ya, kita berpolitik, ya, di mana dan kapanpun kita berada senantiasa tolak ukurnya adalah ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شيخ نصوح ناصح واستلهموا